Cari kerjaan, jangan asal cari kerjaan kalau kamu mau bertumbuh. Ya. Selamat datang di channel Andi Raha Pratama. Di channel ini aku bahas tentang self development sehingga kamu bisa cuan dari rumah aja sehingga deket sama keluarga. Di video kali ini aku akan membahas ya, kenapa sih kita nggak boleh asal cari kerja pada saat kita awal lulus sekolah ya. Ini aku rasain ya, aku tuh lulusan dari desain engineering ya, manufacturing. Ya, aku kerja di awal-awal itu ya, bukan sebagai desain engineer ya, cuman sebagai kayak apa ya, kayak engineering buat nge-cost down dari perusahaan tersebut ya. Jadi nggak ada tuh berbaur-baur samanya desain. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman nih yang jadi permasalahannya, atasannya ya nggak bikin aku berkembang. Kenapa? Ya, karena emang monoton aja ya kerjanya kayak gitu dan atasan juga cenderung sikut-sikutan ya. Kita itu nggak bakalan berkembang kalau ada punya atasan yang kayak gitu. Kalau kita salah disalahin ya. Kalau nyuruh tugas itu kayak merintah, bukan ngajak kayak yuk kita kerjain ini bareng-bareng atau apalah gitu. Bukan sebagai leader, tapi sebagai bos ya. Nah, makanya penting buat kita kalau misalnya di perusahaan ya, kita dapat bosnya enak banget ya. Dia nggak asal merintah. Kalau ada masalah, kita bareng-bareng ya diskusiin gimana solusinya ya. Itu udah enak banget. Jangan ditinggalin bos kayak begitu ya. Walaupun suasana perusahaannya itu nggak enak, tapi kalau dapat bos kayak gitu, bertahan dulu ya. Karena kita bakalan dapat banyak ilmu dari bos yang kayak gitu. Dan bos kayak gitu juga bakalan sharing-sharing ya ke kita permasalahan apa aja yang pernah dia hadapin. Jadi nih, jangan asal cari kerja ya. Kalau misalnya udah dapat bos yang kayak gitu ataupun nggak dapet nih ya, udah kamu boleh mungkin ya buat pindah kerja ya, ya. Kecuali gini, kamu punya bisnis lain ya, dan di perusahaan ini kamu bisa ngerjain bisnis lain itu udah nggak apa-apa, nggak usah dulu keluar. Karena aku juga pernah kayak gitu ya. Ini perusahaan nggak enak banget, tapi dia cara kerjanya santai ya, aku nggak banyak lembur, nggak banyak ini tekanan gitu ya. Jadi aku bisa ambil bisnis di luar jam kerja ya, itu enak banget ya. Jadi nih ada dua ya. Kalau kamu dapat bos bagus, udah kamu serap ilmu dari bos bagus tersebut ya, jangan disia-siain tuh dapat bos kayak begitu. Kalau kamu nggak dapat bos kayak begini, nah apakah perusahaan yang ini ya, enak ya, maksudnya enak tuh dari jam kerja, dari apapun itu ya, sehingga kamu bisa fokus di luar ya, di luar kantor. Kamu bisa upgrade skill kamu, bisa jualan di luar jam kerja ya, itu enak banget ya. Pokoknya aku dulu tuh fokus di dua ini aja. Kalau dapat yang bosnya enak, aku bakal bertahan ya. Kalau misalnya aku nggak dapet bos yang enak di sini, aku bakalan cari perusahaan yang notabene-nya itu santai ya, nggak banyak tekanan. Nah, itu aku bisa cari-cari peluang di bisnis sampingan ya, bukan perusahaan lain. Karena ini udah enak banget ya. Aku masuk, ngerjain sesuatu ya, tekanannya nggak terlalu tinggi, digaji pula, aku bisa ngerjain bisnis aku di luar jam kerja Sabtu Minggu ataupun malam-malam ya. Itu enak banget kalau dapat perusahaan ya yang kayak begitu. Yuk, sama-sama ya di sini yang belum dapat kayak gitu, coba ya. Ini sering pengalaman aku aja ya. Aku pernah dapat keduanya ini ya. Gimana kalau dua-duanya ini ada nggak kemungkinan misalnya dapat perusahaan yang santai, bosnya bagus? Ada ya, ada. Aku di yang perusahaan terakhir tuh kayak gitu ya. Perusahaannya santai, bos aku pun enak ya. Tiap ada masalah, dia nggak langsung ngejudge ya. Apa? Salah gimana lu enggak? Ya langsung coba sini ke bengkel ya. Lihat ini ada masalah. Kira-kira ada nggak solusinya? Dia kayak gitu ya, nggak langsung asal, oh kamu salah nih karena gambarnya jelek gini gini gini, gambarnya salah. Enggak, ya perusahaanku sebelumnya ya itu nggak kayak gitu. Tapi sebelum-sebelumnya ada ya, dia asal jeblak salah gitu. Padahal dia nggak ACC loh, ya kan? Kalau dia nggak ACC, dia pasti udah tahu dong ya. Yang salah harusnya bukan kita yang di bawah, ya atasannya yang bego ya, kenapa nggak ACC ya? Harusnya yang disalahin tuh atasan-atasannya dulu, ke bawah baru. Kenapa dia bisa salah ya? Jangan langsung asal jebret gitu ya, nyalahin bawahan. Nah, aku pernah dapat atasan yang kayak gitu ya. Salah nggak punya atasan kayak gitu? Sebenarnya nggak juga ya, buat ngelatih mental kita juga. Oh, emang ada orang yang kayak begini. Jadi pada saat dia marah-marah kita, oh kita harus hadapin kayak kalau dapat orang yang kayak begini itu kayak gimana. Aku awalnya shock gitu ya, karena emang nggak terbiasa ya.
kena bentak orang yang kayak begitu. Lama-lama, oh biasa aja gitu ya. Udah cuek aja, kayak didengerin dari kuping kanan, keluar lagi dari kuping kiri. Sambil aku benerin tuh gambar yang salah tadi, biar nanti ke depannya, kalau ada sesuatu yang percis-percis mirip ya, itu bisa kita ambil pelajaran dari sebelumnya. Itu mungkin sharing-sharing sedikit tentang dunia pekerjaan ya, yang sudah aku apa yang sudah aku lalui selama ini ya, suka dukanya, dan itu sedikit yang aku bisa kasih nasihat buat teman-teman di sini ya. Jangan asal cari tempat kerja, tapi kalau udah dapat bos yang enak, bertahan dulu. Karena kita enak itu ya, dalam artian bukan yang misalnya oh bosnya baik atau apa, tapi bosnya bisa sharing, bisa ngasih pengalaman buat kamu ya. Itu yang maksudnya enak itu ya. Kalau enaknya dia cuek-cuek aja, itu bukan enak, itu malahan jadi racun buat kamu ya. Bakalan jangka panjangnya nggak bagus buat kamu. Ya, sekian dari aku di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.